Selamat malam pemirsa media Warta Nasional di mana saja Anda berada. Kali ini bangsa Indonesia perlu benar-benar prihatin atas penegakan hukum di Republik Indonesia ini. Mengapa? Karena saat ini sedang viral ya. Saat ini sedang viral di mana ada sebuah kasus pembunuhan yang sudah 8 tahun, namun pelaku utamanya belum tertangkap ya, antara belum tertangkap atau belum ditangkap. Itu ya, itu berbeda maknanya. Mudah-mudahan memang belum tertangkap ya. Yang menjadi miris adalah ini sudah 8 tahun ya. Maka wajar ketika ini viral, bahkan sudah dibuat sebuah film. Maka memang no viral no justice. Ini benar-benar terjadi. Semoga Bapak Kapolri kita betul-betul mampu menghantarkan polisi kita menjadi polisi yang profesional, modern, dan terpercaya atau presisi ya, sesuai dengan slogan Kapolri Jenderal Polisi ya, Listio Sigit Prabowo. Semoga Bapak Kapolri betul-betul ya membentuk tim khusus untuk membongkar siapa pembunuh Eki dan Vina ya di Cirebon itu. Karena ini luar biasa ya. Padahal Eki itu ayahnya adalah seorang polisi ya, berpangkat Ibtu Rudi ya. Namun kenapa pelaku yang disebut-sebut bernama Egi ya, ini juga sampai saat ini belum tertangkap? Padahal sudah 8 tahun dan sudah ada 8 tersangka yang sudah dipenjara, tetapi pelaku utama 3 orang pelaku utamanya ini sampai sekarang belum tertangkap. Ini ada apa ya? Sekuat apakah orang tersebut? Apakah ya negara ini tidak mempunyai hukum lagi? Lalu untuk apa ada sekolah hukum, ada profesor hukum ya, seperti itu? Dan anehnya lagi, ketika pada saat penyidikan ya, ya di dalam BAP kepolisiannya ya, kabarnya ini bahwa korban Vina ini katanya korban tabrak lari ya, artinya dia ditabrak kemudian ya. Tapi anehnya, kalaulah itu benar dia korban tabrak lari, mengapa motor masih utuh, tidak ada cacat, motornya tidak rusak ya, tapi orangnya hancur ya, seperti itu. Semoga penegakan hukum di Indonesia semakin baik ya, dan mungkin ini juga perlu dievaluasi ya, tentang rekrutmen menjadi seorang anggota Polri ya. Sepertinya sudah saatnya rekrutmen anggota Polri tidak hanya lulusan SMA, apalagi SMP ya. Jadi harus syarat masuk anggota Polri adalah harus lulus S1 ya. Harus sarjana dong. Kenapa? Karena dia menentukan nasib orang. Dia menerapkan pasal kepada orang. Ini bahaya. Jangan sampai hanya lulus SMA, lulus SMP, kemudian dididik ya di sana, di daerah apa itu, Lembang, Bandung sana gitu ya. Lalu keluar pendidikan langsung jadi penyidik ya. Bahaya nih, bahaya. Harus diperbaiki SDM-nya. Oke, selamat kepada Bapak Kapolri kita ya. Selamat bertugas maksud saya ya. Tolong Pak Kapolri, ini sudah menjadi viral di mana-mana dan masyarakat ingin Polri yang presisi. Selamat bekerja pada Bapak Kapolri. Tuntaskan, tangkap siapapun itu yang bernama Egi, siapapun, anak siapapun dia,
dia sudah layak mendapatkan hukuman mati. Kenapa? Karena dia sudah merusak kehormatan wanita Indonesia, dan juga tidak hanya merusak, dia membunuh sekaligus 2 orang. Tangkap pelakunya, pasang fotonya di setiap titik, di setiap sudut. Demikian, selamat malam. Dipukul tangan Vina patah, bukan diseret, bukan diseret. Ini adalah sebuah suara yang menggambarkan bagaimana kronologis kejadian terkait terbunuhnya Eki dan Vina, merupakan sepasangan kekasih yang tewas diduga dibunuh oleh orang tak dikenal. Suara ini menggambarkan bagaimana terjadinya eksekusi terhadap kedua pasangan tersebut. Namun suara ini diperoleh dari seseorang yang dengan kekuatan metafisika mengundang ruh Vina yang sudah meninggal. Selamat mendengarkan. Vina sering dibawa sama Eki tuh. Ekinya suka sama Vina. Terakhir Dede sama Eki di mana? Nongkrong di mana? Dede jalan-jalan. Nongkrong di mana? Dari Taman Sumber. Taman Sumber. Iya. Terus ada yang ngajar Eki dari belakang. Motornya jatuh. Terus Dede nggak tahu pingsan. Bangun-bangun mata Dede ditutup. Terus Dede lagi diperkosa, Mbak. Orangnya udah ketangkep deh, orangnya udah ketangkep. Masih belum semua, Mbak. Iya, belum semua, tapi ini lagi dicariin lagi deh, lagi dicariin sama bapaknya Eki. Jangan ketipu, Mbak. Vina sama Eki nggak digeret pakai motor, tapi tangannya dipukul pakai balok, Mbak. Iya, sabar deh. Jadi Kalau sekarang digeret yang pakai tenang. motor pasti dedel semua kan, Mbak? Iya, Ini percaya, Mbak, jasadnya percaya. enggak kan, Mbak? Iya, Mbak percaya deh, percaya, Mbak percaya ya. Jadi yang tenang di sana ya. Ini lagi diusahain sama bapaknya Eki, sama Mbak Neng, semua lagi dicariin. Sama Haji juga lagi dicariin deh. Jadi tahu Haji kan? Nikah sama Eki tuh, Iya, Mbak. tahu. Bilangin sama bapaknya. Vina tuh udah mau serius sama Eki, Mbak. Vina mau ketemu Mama, Mbak. Mamanya susah, Mama di sana nangis aja, kasihan. Dede nggak boleh kayak gitu sama Mama juga kasihan Mama deh. Mama juga di sana kepikiran, Mama di sana nggak ada siapa-siapa deh. Pun juga. Mama di sana nggak ada siapa-siapa. Mama cari duit buat Vina, Iya. dibunuh sama orang. Mama makanya di sana pingsan terus Mama deh. Mama di sana yang tenang, Dedenya juga ya. Mbak, matiin semua, Mbak. Matiin semua deh, Mbak matiin semua. Dendam, Mbak matiin semua buat Dede. Tolong bantu ya. Ya, Mbak matiin semua buat Dede. Yang kabur ke Jakarta jangan lupa Mbak, itu otaknya Mbak itu. Karena itu. itu anaknya polisi, Mbak. Egi anaknya polisi. Nggak tahu kalau yang Egi anaknya polisi apa enggak, Vina nggak kenal, tapi dia suka sama Vina. Setiap Vina dibawa ke situ sama Egi, pasti tuh Egi tuh ngeliatin Vina terus. Di HP-nya Vina ada fotonya nggak? Nggak ada. Mbak lagi cari tahu nih. Cari sama tahu yang aja Egi. temen-temennya Egi, namanya Egi. Egi. Itu Mbak itu. Egi siapa? Pukul pertama tangan Vina. Dia yang mukul pertama Egi, kali. iya. Pertamanya niatnya mau perkosa aja, Mbak, mau perkosa, tapi karena takut ketahuan jadi kita berdua dibunuh. Gitu ceritanya, Mbak. Vina nggak nabrak mobil, Vina nggak diseret. Lagi dicari enggak. tahu orangnya ya Dede ya, lagi diusahain. Dede di sana yang tenang. Lagi diusahain, Dede jangan ganggu yang lainnya. Kasihan ininya nih,
Linda juga temannya Vina, Mbak. Iya, tapi kasihan Lindanya, Lagi Dek. waktu Vina mati, Lindanya nggak dateng. Tadi Linda mau ke rumah Vina, nah Vina masuk aja, gitu. Udah kasihan teman-teman Dede, teman-teman Dedenya tuh kasihan. Vinanya pergi ya. So, Dedenya ada yang mau disampaikan lagi nggak? Udah mau matiin semua, mau Matiin semua, Dek. semua. Dede tahu Mbak Neng kan sayang sama Dede kan? Ya, udah Mbak Neng lakuin buat Dede aja. Ya, Mbak Neng lakuin buat Dede, tapi Dedenya jangan ganggu ya, kasihan Lindanya. Kasihan Linda, kasihan yang lain. Dede di sana yang tenang. Ini Mbak Neng nanti nyampein ngomong. Ya. Ini Mbak Neng lagi cari tahu sama Egi nih emang Mbak Neng udah tahu sama Egi tuh kabur. Kaki diapain kakinya? Kaki kenapa remuk tuh? Luka tuh. Ini tuh dikerindis pakai motornya. Motornya siapa? Gak tahu, matanya Vina kan ditutup. Mata Vina ditutup, kaki dilindas pakai motor. Iya. Nah, kepala Egi kenapa tuh patah? Nggak tahu. Pas giliran Eki dianiaya, Vina nggak lihat, mata Vina udah ditutup. Eki tuh suruh ngeliat Vina, suruh ngeliat Vina diperkosa gitu. Eki aja nggak pernah nyentuh Vina. Jadi yang tenang, kan udah sama Eki juga di sananya kan sama Eki deh gitu. Ya kan? Sama barengan kan? Ya bareng sama Eki kan Dede kan? Iya. Jadi yang tenang ya. Nah, Udah sama Eki di sananya. Udah nggak ada yang Dede, udah nggak ada yang ganggu aja sama Eki ya. kalau ada yang sampein semua, Udah. Suruh pergi dulu di depannya, suruh pergi dulu. Jangan. Iya, enggak. Iya, enggak. Eki sama Dede kan? Iya. Sekarang Ekinya nungguin Dede. Dedenya udah udah puas belum? Dede sama Eki ya keluar ya. Sok keluar sok Dedenya sok. Teman-temannya suruh pada pulang semua tuh di depan. Dedenya keluar sok keluar. Keluar. Bantuin. Iya, bantu. Pak, bantuin keluar, ah. Bapak itu Ini adalah sosok sang ayah dari Eki atau korban penganiayaan yang hingga saat ini pelakunya belum tertangkap. Pengacara kondang sekelas Hotman Paris pun ikut bicara. Hotman Paris menghubungi Kapolda Jawa Barat dalam rangka mensupport Kapolda Jawa Barat untuk mengusut tuntas pelaku pembunuhan terhadap Eki dan Vina. Tak hanya Hotman Paris, Kamarudin pun ikut bicara.